Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga, NIM 0543497117. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas praktek yang kedua, yaitu aplikasi berbasis web sederhana bernama Sita. Aplikasi ini dibuat menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, dan Vue.js. Tujuan aplikasi ini adalah untuk membantu pengelolaan data bahan ajar dan melakukan tracking pengiriman bahan ajar. Struktur pada tugas ini, saya membagi file menjadi beberapa bagian agar lebih rapi dan sesuai dengan ketentuan. Struktur folder terdiri dari indeks HTML seperti biasa, itu login, dashboard, kemudian stok HTML, tracking HTML, folder CSS, folder JS, dan folder aset. Di dalam folder JS terdapat data bahan ajar, data, kemudian stok app, tracking app. Fungsi dari data bahan ajar digunakan untuk menyimpan dummy data. Data ini berisi data stok bahan ajar dan data tracking pengiriman. Untuk stok app digunakan untuk menyimpan logika view pada halaman stok halaman. Di dalamnya terdapat fitur tampil data, searching data, filter data, sorting data, tambah data, edit data, hapus data, dan menyimpannya di local storage. Sedangkan untuk tracking app digunakan untuk menyimpan logika view pada halaman tracking HTML. Fungsinya untuk melakukan pencarian tracking pengiriman berdasarkan kode DO. Dengan pemisahan file seperti ini, kode menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan. Untuk halaman login, saya seperti ini biasa, kemudian lanjut ke dashboard. Ketika login berhasil, maka akan diarahkan menuju dashboard. Pada dashboard terdapat navbar menu navigasi, yaitu info bahan ajar dan tracking pengiriman. Kita coba klik untuk informasi bahan ajar atau stok HTML ini sendiri. Di sini data menampilkan bentuk tabel. Data diambil dari data bahan JS, data bahan ajar JS. Kolom yang ditampilkan antara lain kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi raknya, quantity, status stok, harga, dan aksi. Di sini kita bisa mencari berdasarkan judul atau kode. Contohnya seperti ini. Kita mencari judul dasar-dasar sosiologi. Kita cari aja langsung sosiologi. Nah, di sini ada langsung muncul hanya dasar-dasar sosiologi. Kalau kita hapus lagi, mencari berdasarkan kode. Coba kita kodenya 4201. Dan yang munculnya yaitu biologi umum untuk judul bahan ajarnya. Sekarang kita ke filter kategori. Di filter kategori ini ada MK wajib, MK pilihan, dan praktikum. Kita coba pilih MK wajib. Yang munculnya hanya MK wajib, yaitu pengantar akuntansi dan perilaku organisasi. Kita pilih MK pilihan, ada dasar-dasar sosiologi, dan untuk praktek ada biologi umum. Kita klik lagi ke semua kategori. Di sorting data ini saya menampilkan untuk harga termurah, harga termahal, stok yang paling sedikit, dan stok terbanyak. Kita coba dulu ke harga termurah. Dari harga termurah ini kita ada yang dari 55.000 sampai yang termahal. Untuk
sorting yang harga termahal. Di sini dari 85.000 sampai 55.000. Untuk stok sedikit kita ada dari quantity 2. Untuk terbanyak kita ada di 12. Kita akan coba menambahkan bahan ajar. Contohnya seperti ini. Kodenya kita contoh aja untuk mata kuliah yang sekarang pemrograman berbasis web. Untuk kodenya MSI M4309. Judulnya pemrograman berbasis web. Kategorinya kita praktikum UPBBJJ. Kebetulan saya dari Bandung, jadi diisinya Bandung. Lokasi raknya kita contoh aja masukin rak 1 barisan C5. Untuk harga kita masukkan di harga 100.000. Kuantitinya kita coba masukkan 50. Tambah. Nah, di sini bertambah. Untuk data bahan ajarnya ada pemrograman berbasis web praktikum 50. Di sini kita akan coba mengedit yang ini. Contoh misalkan ada datang bahan ajar lagi, stoknya menambah jadi 17. Kita update. Di sini 17 langsung. Coba kita akan menghapus yang ini kritis. Kita coba hapus untuk perilaku organisasi. Oke, di sini udah tidak ada lagi. Di sini saya menggunakan local storage agar dapat tetap tersimpan walaupun browser di refresh. Jadi ketika user menambah atau mengedit data tidak hilang. Kita akan mencoba button reset ini. Masukkan kode judul, pilih kategori Bandung, lokasi rak R1 C5 75.000, quantity 12. Di sini kita misalkan keliru untuk menginputnya, kita batalkan atau reset. Nah, di sini semuanya langsung terhapus. Untuk stok saya menambahkan indikator status stok. Ketika lebih dari 15 statusnya aman. Ketika kurang dari 15 statusnya menipis. Ketika kurang dari 5 itu tandanya kritis. Sekarang lanjut ke tracking pengiriman. Halaman ini digunakan untuk melakukan tracking pengiriman bahan ajar user. Kemudian user memasukkan kode DO. Kemudian menekan tombol cari. Kita masukkan kode DO yang sudah ada. Kode DO ini yang sudah ada di data bahan ajar.js. Kita sudah masukkan, klik cari, hasilnya muncul. Statusnya dalam perjalanan ekspedisi JNE, tanggal kirim 2025. Kita coba kode DO nya ini disalahkan. Nah, di sini karena kode DO nya tidak ada, jadi ada tampilan data tracking tidak ditemukan.
Untuk tampilannya saya menggunakan kombinasi CSS biasa dan Bootstrap. Saya membuat beberapa penyesuaian seperti ukuran dropdown lebih kecil, input search lebih rapih, card tracking tidak full supaya tetap segini. Kesimpulan dari saya berhasil membuat aplikasi web sederhana berbasis Vue.js untuk pengolahan stok bahan ajar, tracking pengiriman bahan ajar. Aplikasi ini sudah memenuhi ketentuan soal seperti memiliki halaman stok, memiliki halaman tracking, menggunakan Vue.js, menggunakan file JavaScript terpisah, menggunakan dummy data, memiliki fitur CRUD sederhana, dan memiliki fitur search, filter, dan sorting. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.